Assalamualaikum. Hai Tribuners, kita kembali berjumpa dalam jumpa tengah ini. Dua kali jumpanya, jumpa dan jumpa tengah ini. Hari ini saya tuan rumahnya. Sudah bersama saya seorang yang boleh disebut rising star. Boleh bang? Rising star di panggung politik. Belum lama berkecimpung di politik, tapi sudah dipercaya berada di posisi prestisius teranyar. Ini sebagai koordinator rumah pemenangan Ganjar Pranowo Sumatera Utara, Paul Baja M. Siahaan. Apa kabar bang? Baik. Sehat? Sehat. Aku panggil abang aja lah ya. Iya, nggak apa-apa. Aku juga manggil abang nggak apa-apa. Iya boleh. Gitu memang kita kalau di Sumatera Utara gitu, betul, saling kan? memanggil abang Iya. ya kan. Oke, Bang Paul langsung aja lakunya ya. Siap, Bang, Pak. sebagai politisi ini aku akhir-akhir ini banyak mendengar nama abangnya, tapi jauh sebelumnya pun aku sepertinya pernah mendengar nama abang. Cukup berkibar juga, tapi sebagai businessman, sebagai pengusaha, Wow. bukan sebagai politisi. Nah, kayaknya dalam catatanku itu agak panjang juga tuh bang, sekitar 30 tahunan. Sisi menariknya di sini bang. Nah, aku punya catatan juga nih bang. Abang ini tidak lahir dari keluarga pengusaha yang turun temurun ya, artinya buyut pengusaha, kakek pengusaha, bapak pengusaha, anak juga pengusaha, enggak. Ayah abang kan birokrat ya? Dulu, ya. sebelum dia beralih jadi pengusaha. Pengusaha juga. Nah, Ya. nah tapi abang tidak memilih itu, abang langsung masuk ke dunia usaha gitu. Kemudian sekarang abang jadi politisi pula, masuk ke panggung politik. Artinya kan ada kayaknya dua belokan tajam nih bang. Saya ceritakan kan? Kenapa aku masuk politik? Atau Ya, awal-awal kisah abang waktu dulu muda-muda gimana sih, melihat bapak tuh dulu bagaimana, kemudian jadi inspirasi tidak. Nah, kenapa abang masuk jadi pengusaha gitu dari awal? bapak aku itu pensiun dari PTP perkebunan. Aku masih umur 13 tahun. Jadi aku nggak pernah ngerasain betul yang namanya jadi anak kebun atau anak. Tapi tinggal di kebun tuh. Dulu ya tinggal kebun, tapi ya nggak terlalu dirasa, karena umur 8 tahun pindah ke Medan dengan keluarga, kecuali bapakku di kebun. Jadi bisa dibilang aku udah jadi anak kota sejak itu. Iya. Dan setelah dia pensiun, dia berkecimpung di dunia usaha. Itu kan aku tengok kan, aku perhatiin setelah aku cukup umur. Bidang usahanya apa? Perkebunan. Usaha. Iya. Karena itu yang dia tahu kan. Oh iya. Jadi dan setelah aku cukup umur, dia tarik aku. Dia tarik. Ya, setelah dia rasa aku cukup pengalaman, dilepasnya. Habis itu aku sambung terus sendiri sampai sekarang, sampai dia meninggal tahun 2012 pun. Di perkebunan juga bang, di bidang perkebunan. Perkebunan juga. Bidang ininya kelapa sawit. Kelapa sawit. Dulu ada karet, tapi udah kita ganti semua. Iya. Terus kenapa bang sekarang main politik? Kalau aku secara naluriku mengatakan antara bisnis sama politik itu nggak terlalu jauh ya. Lompatannya nggak setajam yang kayak abang bilang. Itu kayak kita lompat 2-3 tangga aja paling. Jadi ada sedikit asing tentunya. Ya. Tapi juga nggak terlalu tajam asingnya. Ada korelasinya. Karena kita dalam bisnis kan kita harus berpikir, harus mengatur strategi bagaimana ini supaya hasil kita bagus dan sebagainya gitu. Kepentingan berarti kan. Nah, di politik juga gitu, kita harus ngatur strategi untuk kepentingan yang harus kita mau jalankan. Jadi kurang lebih ya nggak terlalu tajam kali belokannya. Nggak tajam ya, nggak seperti aku lah ya misalnya ya, dari pemain bola jadi wartawan ya, agak jauh. Nah itu aku nggak bisa ngejudge kok. Ada nggak momentum yang membuat abang aku harus masuk politik nih gitu? Umur ya udah 30 tahun berusaha, dan aku merasa sudah cukup matang, secara usia, secara emosional, dan sudah cukup matang 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 se
Dulu aku orang yang meledak-meledak. Waktu muda itu kan meledak-meledak. Iya, iya. Gampang marah dan sebagainya gitu. Di tempat-tempat 30 tahun saya dengan bisnis. Ya sekarang udah jadi nggak terlalu tukang marah kan. Jadi merasa udah siap lah untuk masuk ke dunia yang baru. Kalau nggak salah, abang pernah punya bisnis media juga nggak? Dulu. Pernah aja. Iya. Kecil-kecilan. Harian Sumatera. Oh, besar itu, Wah. Besar itu. Nggak merendah itu. Itu dulu sebenarnya sambilan itu ya, sama untuk dari segi aku ya. Tentu dari segi yang di Harian Sumatera enggak sambilan, tapi sama aku itu sambilan. Aku suka tantangannya. Aku bukan orang jurnalis per se begitu, bukan ya, bukan, tapi aku suka dengan dunia itu. Agak mirip dengan yang aku selama sekolah. Aku suka sastra. Ada juga suka sastra dikit-dikit gitu. Suka nulis juga, walaupun nggak pernah dipublish. Nggak cukup percaya diri untuk dipublish. Pas punya koran nggak ditulis di situ, Pak? Nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Terlalu banyak mikir. Malah setelah nggak punya koran lagi, baru suka lagi nulis. Gitu. Pas punya koran nggak ya? Mikir terus kan. Iya. Mau kemana ini strateginya gitu kan. Tapi ya aku nikmati sih. Nikmati ya. Tapi karena satu hal dan hal lain waktu itu memang kita jadi harus kita harus tutup lah pada waktu itu. Memang bisnis media kan agak fluktuatif ya. Kadang bagus, kadang turun, melihat ini. Ya, dan aku nggak nyangka pas Harian Sumateranya fold up gitu ya. Toto dunia digital masuk. Iya. Hanya hitungan tahun aja kan langsung masuk. Langsung masuk dia. Mendadak dia jadi tambah berat dunia apa ini kan, dunia percetakan gitu. Ya, jadi masuk juga media sosial. Masuk media sosial. Jadi nggak tahu apa. Mungkin tanpa aku sadari Iya. Dua event yang berkesinambungan dia Iya, gitu. benar. Kalau politik, abang kan memilih partai ini ya, PDI Perjuangan ya. Apa ada semacam filosofi tersendiri atau hubungan kedekatan tersendiri hingga abang memilih PDI? Dulu pun lain misalnya. Dari dulu pun aku selalu milih PDI Perjuangan kalau pemilu. Walaupun bukan orang partai, tapi selalu orang-orangnya ku pilih, partainya ku pilih gitu. Iya. Memang ada rasa kedekatan emosional. Karena PDI Perjuangan kan selalu yang dekat dengan apa ya? Dengan rakyat, istilahnya wong cilik gitu. Dan pro kemajemukan PDI Perjuangan kan. Benar. Jadi itu yang membuat dari dulu udah begitu gitu, milihnya selalu yang PDI Perjuangan. Jadi pas masuk partai pun maunya ya PDI Perjuangan juga kan. Bang, ini ngomong soal politik ya. Ini aku teringat ada quotes dari Otto von Bismarck. Ini kanselir Jerman pertama Jerman ya, dulu Prusia ya, sebelum Jerman ya. Quote-nya itu, politik is art of possible. Politik adalah seni kemungkinan. Art of possible. Iya. Ya kan, seni kemungkinan. Ya, kalimat ini kemudian sering diparodikan orang bahwa dalam politik itu apapun bisa terjadi ya. Termasuk hal yang paling tidak mungkin terjadi sekalipun, paling mustahil terjadi bisa terjadi kan. Nah, abang kan sebagai politisi, katakanlah pendatang baru lah bang ya. Apakah sudah siap dengan segala bentuk kemustahilan kemungkinan seperti ini? Dalam bisnis juga begitu kan. Oh iya, benar. Oh, itu korelasinya tadi. Iya. Ya. Mungkin beda lingkup, tapi kan tetap sama motonya. Membuat sesuatu itu dimungkinkan possibility-nya. Yang nggak mungkin, coba kita mungkinkan. Okay. Kalau nggak bisa cari middle ground-nya. Kurang lebih seperti itu ya bisnis. Sama aku ya, spirit aku menjalankan bisnis seperti itu. Berarti klop lah ya dengan politik ini ya.
agak klop. Tapi dulu awalnya waktu aku di bisnis, maunya aku aja yang menang. Okay. Kalau di politik pun harus gitu kan, Bang? Seharusnya harus kita aja menang nih, nggak boleh kita kalah. Tapi dalam politik mesti ada middle ground juga yang dicapai. Bisa mengalah lah mungkin ya untuk menang gitu. Iya, mengalah untuk menang. Yang penting tujuan kita tercapai. Iya. Bisa 90, bisa 80% gitu. Bisnis juga gitu. Iya. Nah, abang ini kan boleh dibilang tidak belajar politik otodidak, bukan politisi sekolahan ya. Iya. Nah, kemudian bukan juga, ini kan ada dua nih jalan orang jadi politisi. Satu sekolahan, kemudian yang kedua mungkin parlemen jalanan lah, tukang demo lah dulu. Ya kan? Aku nggak tahu abang pernah demo dulu atau enggak ya. Tapi kalau boleh tahu abang belajar dari mana dari jadi politik? Otodidaknya dari mana? Ya, pasti aku ada ngajarin ya kan. Tapi itu semua kenapa aku nekat begitu masuk politik tanpa katakan otodidak begitu ya. Aku memang bukan orang sekolahan dari dulu. Aku memang sekolah ya, tamat SD, SMP, SMA ya. Tapi bukan orang yang suka kali dengan dunia sekolahan. Sekolahanku kurasa termasuk yang ya nggak gitu bagus lah ya kan. Aku banyak belajar sendiri. Sekolah ngajarkan harus baca buku kimia, aku baca buku yang lain, biografi orang. Aku belajar dunia itu yang buku yang ku baca itulah yang membuat aku tuh seperti sekarang ini rasanya. Jadi aku nggak pernah belajar bisnis pun, ada yang ngajari juga nggak. Ya paling orang tua lah yang ngasih tahu ini jangan. Tapi kan dia orang tua aku memang jadi pengusaha, tapi dia bukan pemikirannya pengusaha. Dia masih pemikiran birokrat. Aku yang mendampingi dia yang jadi punya pemikiran lebih bukan birokrat. Ya kan, otomatis begitu. Dan itu aku otodidak aja. Aku belajar baca. Itu aku terapkan dalam kehidupan berusaha. Dan itu juga mungkin akan kulakukan itu yang kulakukan di sini. Pengalaman di dunia usaha, baru aku banyak bertanya sama orang-orang yang sudah lebih senior. Nah dari situ aku terapkan lah. Jadi intinya kok di dunia sekarang ini mungkin aku lebih banyak diam dan mendengar daripada ngomong. Di dunia politik ini sementara. Nah, karena aku harus nyerap semua ilmu yang dari yang sudah lebih senior, lebih duluan dari aku kan. Learning by doing lah ya. Nah, iya. Jadi bukan berarti karena aku masuk politik dan kebetulan aku jadi bacalek DPR RI, mendadak aku semua yang ngomong. Aku juga belum banyak tahu apa-apa kan. Kita lebih banyak duduk diam mendengar dan menganalisa, menggabungkan cakap si A dengan cakap si B, kita gabung jadi inilah tindakanku nanti gitu. Jadi dibilang otodidak apa otodidak sama aku di art of survivalnya sebetulnya. Seni untuk bertahan. Iya. Karena itu yang kulakukan selama ini. Nggak ada yang ngajarin. Justru itu yang buat jadi out of the box ya Bang. Dan aku selalu berusaha berpikir out of the box. Iya, benar. Tadi menarik tuh Bang. Orang belajar kimia, abang baca buku history. Histori orang-orang besar. Iya. Boleh tahu Bang, kira-kira buku apa favorit Abang? Banyak. Banyak. Yang kalau waktu kuliah yang paling inspirasi aku itu Mark Twain, Joan of Arc, mengenai dia itu Joan of Arc itu Santa Joan itu Prancis ya? Prancis. Jenderal paling muda di sepanjang sejarah itu umur 17 tahun dia diangkat jadi sama Dauphin. Dauphin itu maksudnya calon raja Prancis untuk jadi jenderal memimpin pendudukan Inggris mungkin ya begitu pendudukan Inggris. Itu dia hanya modal kepercayaan bahwa dia itu adalah utusan dari Tuhan. Ya, benar. Tapi lepas dari bisa aja dia itu orang psikotik ya, bisa aja begitu sebetulnya dia bisa orang sakit jiwa segala kan gitu. Kok bisa merasa dia bisa bicara dengan Tuhan? Tapi bukan itu yang penting. Bahwa dia
menginspirasi tentara-tentara Perancis pada masa itu untuk bergabung sama dia, dan berhasil mereka mengapain Inggris gitu. Itu perlu perlu cara bagaimana untuk membakar orang supaya menyatu dengan dia kan itu. Padahal umurnya baru 17 ya. Dia kan mati umur 19. Iya, 2 tahun. Cuma 2 tahun aja kan dia eksekusi ya. Dia eksekusi. Biasalah dalam apa kan. Jadi abad pertengahan begitu. Joan of Arc ya. Aku kebetulan baca juga tuh Bang, Joan of Arc itu. Dan satu yang historical, satu lagi novel. Aku nggak tahu apa Abang pernah baca ini atau enggak nih. Novel, sayangnya novelnya nggak ada lagi. Dipinjam orang, nggak dibalikin, biasa ya kan. Itu kalau orang bilang tuh jangan minjamkan buku sama orang, nanti nggak dibalikin ya kan. Itu orang bodoh yang minjamkan buku sama orang. Lebih bodoh lagi udah minjam dibalikin. Nah itu kata nah itu judulnya The Voice Bang, The Voice Final Hours of Joan of Arc, nggak salah. Ini novel sebenarnya Bang, novel. Jadi dia di situ digambarkan baju jirahnya itu ngomong, pedangnya ngomong, kemudian apa benda-benda di sekitar dia itu ngomong, bersaksi tentang dia 1 jam sebelum dia dibakar itu. Nah itulah dia. Belum habis aku baca, dipinjam orang, gak balik uang. Mungkin lagi halusinasi juga dia waktu itu. Baru buku yang menginspirasi aku itu Colin Powell. Colin Powell, My American Journey. Iya. Itu inspirasi kali sama aku. Banyak kali apa yang dia lakukan dalam hidupnya itu aku coba terapkan. Tapi selain 2 itu aku banyak kali baca. Ada mengenai Robert E. Lee, itu yang jenderal yang jadi dari Amerika Selatan kan, lawan yang bagian utara. Baca biografinya itu baru. Jeb Stuart, terutama yang jenderal-jenderal Civil War, aku banyak baca. Dari kenapa mereka memutuskan untuk berontak dari Amerika Serikat. Nah itu waktu kuliah. Kalau waktu SMA aku baca mengenai Di Alamo, James Bowie, American West, Outlaw gitu-gitu ya. Dan Thomas Alva Edison biografinya, aku baca betul itu. Baru John Davison Rockefeller. Aku selalu cemburu sama dia, kurang asam kau nih, kok bisa cepat kaya dia kan? Kenapa nggak aku dulu hidup zaman dia? Baru JP Morgan aku baca juga. Itu waktu aku SMA itu aku baca itu. Jadi ya dari situ aku baca belajar gitu. Tapi waktu SD SMP aku banyak baca fantasi mengenai pirate, bajak laut, mengenai cowboy, tapi yang fantasinya. Mark Twain tadi. Mark Twain ya, tapi Mark Twain kan aku nggak suka. Calme. Tapi itu kan fantasi sebetulnya. Shatterhand. Iya, itu kan bukan cowboy sebenarnya itu kan. Dia sendiri nggak pernahnya ke Amerika itu. Jadi dia dalam ruangannya, dalam penjara, angannya kemana-mana ya kan. Iya. Tapi bisa dia gambarkan ya Bang? Hampir bisa. Hampir bisa secara detail. Dia nggak pernah kemana-mana, tidak pernah pergi ke tempat itu, tidak pernah melihat peta, tapi kok bisa rada-rada persis gitu. Dari baca-baca itu dia bisa ngarang. Aku ciptakan karakter cowboyku sendiri. Aku tulis-tulis gitu. Oh pernah Bang? Iya suka aku bikin cerita mengenai bajak laut, pertempuran di kapal dan sebagainya gitu. Memang suka dari dulu berfantasi. Akhirnya lupa belajar. Memang suka. Dan aku memang suka baca, suka nulis. Tapi ya itulah out of the box tadi ya kan. Ya dengan banyak membaca, bisa menulis ya sebenarnya wawasan kita kan berkembang juga ya kan. Iya. Asal kita bisa, bukan pembelaan diri nih. Asal kita bisa merangkaikan apa yang kita baca. Iya benar. Ada yang aku ini bukan banggakan diri tapi kan tahu teaching kan, tahu kok tahu teaching ya? Salah.
karena aku waktu kuliah baca Tao Te Ching juga. Sun Tzu. Sun Tzu ya. Ya. Jadi sekarang dalam kehidupanku kuterapkan apa yang diajari Sun Tzu tanpa aku baca betul-betul apa yang dibikin. Iya. Jadi setelah aku lakukan satu hal gitu, aku baca Sun Tzu, iya betul yang ku bikin tadi itu. Padahal aku yang kulakukan itu adalah kena akibat dari membaca-baca yang di luar dari Sun Tzu. Banyak kali buku udah aku baca, jadi kadang udah nggak tahu lagi. Bang, tapi tadi kalau ku apa ya, runut-runut ya, selain buku para orang-orang kaya tadi ya, beberapa yang lainnya itu kan tentang para pemimpin perang, jenderal-jenderal. Iya. Jangan-jangan abang mau bakat jadi tentara nggak? Enggak, cuma aku suka strategi. Oh gitu. Nggak pernah punya cita-cita jadi tentara? Enggak. Kalau aku bilang mimpi mau jadi tentara, aku kepingin jadi tentara di zaman American Civil War daripada sekarang. Apa ya? Barat lawan Timur. 1861, 1865. Itu mungkin aku lebih cocok jadi tentara di situ. Jadi berarti dari orang-orang hebatnya apa yang abang mau serap ini filosofinya? Ya kalau kita, yang paling simpelnya adalah kalau kita maju, kalau kita memang maju untuk melakukan sesuatu, jangan maju dengan satu kaki kita saja. Istilahnya satu boot kita aja, satu sepatu aja. Harus dua-dua sepatu kita masuk. Itu semua yang kesimpulan dari semua yang kubaca itu. Harus siap dancing dengan apapun yang ada. Dan kalau kita sudah memutuskan masuk bisnis, ya kita harus siap dancing dengan dunia bisnis, ya up and down-nya. Harus wolf ya. Ya, dan harus tough. Oh, harus tangguh. Harus tough kita. Nggak ada yang easy. Nggak ada yang easy money, easy way out, itu nggak ada. Semua orang tokoh-tokoh yang kubaca itu semua pernah mengalami masa down kali dalam kehidupannya. Tapi nggak menyerah. Nggak nyerah, maju terus. Naik lagi. Oke. Bang, ini kan kita bicara soal buku-buku nih tadi ya. Iya. Buku tentu sangkut pautnya literasi lah ini ya. Nah, ini ada hal yang agak meresahkan kita sebagai orang-orang yang agak hobi lah membaca buku nih ya. Indonesia ini kan 6 atau 7 tahun yang lalu kalau nggak salah aku berada pada titik darurat literasi di dunia. Di ASEAN mungkin peringkat kedua dari bawah. Dari bawah. Nah, kemudian di dunia itu kita setingkat di atas Botswana kalau nggak salah. Botswana itu tahun 90-an itu digambarkan udik gitu bang. Udik. Ada dulu film namanya The God Must Be Crazy. Iya. Ya kan? Tahun 90 itu botol minuman inilah Coca-Cola itu ya Coca-Cola. Nonton berarti ya bang. Botol Coca-Cola jatuh dari pesawat, disembah sama mereka. Nah, Indonesia ditempatkan satu tingkat di atas itu literasinya. Nah sekarang memang sudah agak naik lah ya, catatan aku sekitar 95% lah, udah peringkat 98 dunia. Udah membaik tapi belum cukup baik. Nah menurut abang kira-kira apa yang harus kita perbaiki? Meningkatkan minat baca aja. Nah, iya. Itu semua dari orang tua sama dari guru-guru. Dia itu meningkatkan rasa curiosity, rasa pengen tahu. Ya. Itu nggak gampang. Aku gampang bilangnya, tapi melakukannya agak susah untuk membuat anak-anak itu mau baca, kan anak-anak muda mau baca. Tapi itu aja meningkatkan rasa ingin tahu. Misalnya ada satu topik mengenai ikan paus lah misalnya gitu. Ya, kalau kita diajari ikan paus itu adalah ilmu latinnya ini, boring tuh. Oh iya kan? Ya. Definisi boring. Tapi kalau diceritakan ikan paus, mungkin dikawinkan sedikit dengan Moby Dick, baru dikawinkan sedikit dengan ikan paus tuh bisa punya anak berapa ekor. Dia tuh ikan paus tuh ternyata bisa berkomunikasi dalam air. Mereka bisa saling berbicara. Itu membuat orang jadi tertarik kepingin tahu daripada diajari ilmu. Duduk di dia tuh
anatominya misalnya gitu kan. Itu boring banget gitu. Iya. Kecuali yang memang mau betul-betul jadi ahli bedah ikan paus barangkali. Iya, jadi itu contoh lah ya gitu. Iya. Contohnya di situ. Bagaimana kita membangkitkan minat baca itu dengan menampilkan topiknya menarik dan ringan, tapi juga membuat orang kepingin masuk lebih dalam lagi dengan topik itu. Membuat anak itu pengen masuk lebih dalam. Itu juga kenapa aku bisa bilang gitu, karena itu yang dulu ku rasakan. Kalau ada satu topik ringan tapi menarik, aku ingin tahu lah apa nih sebetulnya gitu. Apa logis nggak atau masuk akal nggak ketika pihak-pihak pemerintah atau sekolah misalnya melakukan tanda kutip pemaksaan untuk ke siswa-siswa lah, misalnya SD atau SMP lah gitu, untuk membaca gitu. Misalnya membaca sastra, Bang. Dulu kalau nggak salah tahun-tahun berapaan itu ya, tahun-tahun 70-an, mungkin awal-awal kita pun dulu mungkin ada tuh 80-an, itu diwajibkan membaca 1 buku sastra per bulan, 1 gitu. Sekarang kan nggak ada lagi, Bang. Apakah yang seperti itu efektif nggak untuk meningkatkan minat baca? Kalau aku ditanya, segala sesuatu yang namanya pemaksaan itu nggak pernah efektif. Tapi segala sesuatu yang divoluntari anak-anak muda itu membaca literatur sebulan sekali, secara voluntari, itu lebih efektif. Bagaimana membuat dia menarik? Itulah PR kita bersama, membuat bagaimana anak muda itu tertarik. Tapi kok memaksa ini, karena kok suruh harus baca ini nih, ya oke, dibacanya. Seperlunya mungkin untuk ujian, habis itu dia lupa. Tapi kalau memang dibuat menarik, dia kepingin tahu, ya dia akan lakukan dengan sendiri, voluntari. Kalau abang terpilih nanti, abang sasar ke situ nggak? Oh iya, kepengen. Kepengen, karena aku suka baca kan, aku suka literatur. Ya, kalau bisa ada upaya nanti, misalnya aku nanti duduk lah di Senayan gitu, ada yang bisa aku lakukan supaya bisa membantu membuat membaca itu menarik. Apakah itu apa, itu nanti bisa diformulasi, tapi itulah yang salah satu lah mungkin. Ya, awal-awalnya kemarin kan Mas Menteri pendidikan kita, ya awal-awal ketika dia duduk kan itu yang coba dia gaungkan. Kita gemar membaca anak-anak begini di atas begitu, sampai ke bawah itu makin lama makin sayup. Ya kan? Berarti kan harus ada sinergi ya, Bang ya, dari harus atas sinergi ke bawah kan. Iya. Nah, ini dia yang gembar-gembar begini di sekitarnya, iya tuh sampai ke bawah ya makin hilang gitu. Kan ada pengertian konsep boleh bagus, teknisnya juga harus bagus juga kan. Konsep bagus gampang bikinnya, teknis bagus itu lebih susah lagi. Iya. Agak sulit memang ya, kan udah agak, apalagi belakangan ini kan kita makin digempur oleh perkembangan teknologi. Semestinya bisa ya, perkembangan teknologi ini justru dijadikan alat untuk kita bisa menggemari literasi lagi ya. Seharusnya bisa ya. Kalau sekarang lebih banyak orang melihat, lebih condong suka kepada audiovisual kayaknya. Akan ada kebosanan tuh, aku sih meyakini itu ya. Akan ada kebosanan. Nanti ujungnya orang akan mencari yang lebih manual lagi. Iya. Kecenderungan selalu berputar dia. Ya, tapi mungkin dengan bentuk lain. Kayak tadi kita cerita mengenai Bell Bottom. Kan balik lagi dia ke Bell Bottom setelah 20 tahun. Itu akan berputar-putar terus ya. Bell Bottom ya, mungkin kalau Tribuners nggak tahu, Bell Bottom itu kalau orang Medan bilang celana kampak. Celana kampak. Bawahnya lebar. Nah itu apa? Cut break ya. Nah ya itu selalu berputar ya kan, dari tahun selisih berapa tahun tuh, kayaknya 20-30 tahun sekali muncul kembali gitu ya. Mudah-mudahan literasi kita semakin ini ya. Tapi ini aku memang ada keinginan juga, aku mau berkecimpung untuk
masuk ke sekarang rupanya ada di sini klub literasi ya di Medan ini. Ada klub literasi, ada klub apa kemarin untuk membaca begitu. Jadi kemarin aku udah cerita-cerita, aku kepingin berkecimpung di situ nanti gitu. Karena itu hobiku membaca. Jadi kalau bisa ketemu community, walaupun masih kecil, mana tahu bisa membantu jadi besar kan gitu. Betul. Pak, menurut abang membaca itu berpengaruh besar untuk enggak dalam pembangunan karakter Oh iya, generasi muda Indonesia? sangat. Apapun itu, mau dari sastra yang ataupun biografi, itu sangat membantu membentuk karakter. Aku rasa banyak karakter itu terbentuk dari bacaan aku, bukan dari sama yang ada di jalanan lah ya, sama apa yang ku alami gitu ya. Bukan dari sekolah karakterku terbentuk. Iya, lebih banyak dari ini ya, bacaan-bacaan yang kita baca, kemudian pengalaman ya. Iya. Itu kalau apa yang kita baca dengan kita gabungkan dengan apa yang kita alami dalam kehidupan, itu kita bisa terbentuk karakter kuat kali. Ya. Rasa lebih kuat daripada kalau sekolah, tapi nggak tahu lah. Ada orang yang suka sekolah, ya kan? Itu lain lah ya, gitu. Masing-masing lah ya. Masing-masing. Kebetulan jalan hidupku seperti itu. Iya, tapi aku sepakat itu Bang dengan banyak membaca bisa membentuk karakter orang gitu ya. Orang yang sedikit membaca dibandingkan orang yang aku kebetulan agak lebih suka membaca sastra gitu ya. Nah, jadi secara tidak langsung memang apa yang ku baca itu membentuk karakter aku, mentalku gitu kan. Dari apa-apa yang ku baca dulu gitu. Ya apa yang abang lakukan ini kayak mudah-mudahan lah nanti kalau bisa tembus bisa melakukan apa yang abang impikan tadi ya. Iya, aku kepingin generasi muda kita banyak membaca. Karena aku kan besar dengan cara begitu. Ya kita pahami juga bahwa sekarang dunia kan bergerak dengan cepat. Ya. Tapi kita bisa bilang dunia literatur itu agak lebih lambat daripada dunia, dia lebih slow kan gitu. Nah. Tapi lebih membentuk karakter dunia literatur daripada dunia digital, rasaku. Ya. Iya kan, itu ya. Kalau sekarang kan udah ada buku-buku elektronik, sanggup baca buku elektronik? Aku nggak sanggup, sakit mataku. Ya. Seperti nggak bisa kawin antara dunia sastra, dunia buku dengan dunia elektronik. Rasaku seperti tidak bisa kawin. Itu dua hal yang berbeda. Oh, berarti dicoba dikawinkan, iya. Yang ada tambah minus mata kita. E-book ya, e-book namanya. Berarti abang masih konvensional. Iya. Nggak tahan aku bacanya. Matanya itu kan terlalu apa ya? Sama bang. Ya. Iya. Jadi aku pakai punya library sendiri lah gitu. Beli buku gitu. Oke. Kalau pandangan abang terkait gimana? Kecenderungan anak-anak muda sekarang lah ya, yang lebih lama menghabiskan waktu di gadgetnya ketimbang katakanlah bergaul sama kawan-kawannya di luar gitu. Kalaupun mereka duduk di warkop misalnya 4 orang 5 orang, ngobrolnya jarang bang, ngobrolnya sama HP-nya sendiri. Itu gimana bang? Iya. Kalau kita lihat di Facebook kan, ada tuh joke-nya. Ada orang meninggal, jadi ini kartun ini. Ada orang meninggal, jadi yang penjaga jenazah mengatakan dia punya 500 kawan di Facebook. Iya. Aku berharap yang melayat lebih banyak, tapi kok cuma 2-3 orang aja yang melayat kan? Artinya perkawanan di situ nggak konkret gitu. Sebenarnya kan nggak real itu perkawanan di apa kan, di Facebook atau di apa kan? Bukan perkawanan bisa kita lihat, mungkin kita
bersalaman kita nggak bisa, Iya, kita nggak bisa saling berbagi perasaan sama mereka gitu kan, nggak bisa berbagi ilmu, nggak bisa, susah kan gitu. Jadi seperti perkawinan semu. Tapi sekarang jadi kebanggaan karena, tapi nggak susah juga dibilang ya, banyak follower itu sama dengan duit. Zaman sekarang ini, benar. ya kan? Jadi ya susah bilangnya. Itu kenapa aku tanyakan itu tadi, Bang. Ini ada kaitannya juga dengan pemilu kita ini nanti di 2024. Ini kan data KPU itu jumlah pemilih dari kalangan muda, ini terutama generasi milenial akhir sama alpha awal nih. Ini lebih besar dari pemilu sebelumnya nih. Kalau nggak salah catatanku itu 113 juta, itu 56,45% dari keseluruhan pemilik DPT. Nah, secara lebih spesifik itu 46, hampir 47 juta lah itu Z itu artinya yang lahir 95 sampai 2000-an. Nah, ini kan kalau abang kan ke bisnis. Kalau di bisnis kan ada yang namanya apa ya, ceruk pasar lah ya. Ceruk pasar lah itu. Abang memandang ceruk pasar ini gimana? Pemilih pemula dan pemilih muda yang hobinya tadi kalau duduk tanya, warkop, duduk bersama tapi diam-diaman gitu. Kalau aku tanya sama yang daduan masuk politik sama aku, mereka juga bingung masuk ke ceruk pasar ini. Ini memang seperti hutan belantara kan, gitu. Istilahnya kayak anak-anak muda yang kita masih sulit menyelamin alam berpikirnya, karena mereka sudah terekspos dengan teknologi begitu cepat. Sementara yang kayak aku gitu yang masuk politik gitu, itu masih datang dari generasi yang setengah digital setengah manual gitu. Jadi masih belum gitu kenal, belum bisa masuk kali ke apa ya, belum. Dan aku bisa merasakan bahwa kalau dunia anak muda itu masih agak sulit ku apain, ku masukin begitu. Itu juga aku kemarin bikin pertandingan game Mobile Legend. Itu di mana itu? Di Medan Fair. Untuk bisa lebih mengerti dunia anak muda. Kebetulan aku juga gamer juga, tapi di zamannya. Game aku game yang orang tuh nggak kenal sama sekali. game tua gitu. Tapi paling tidak spiritnya masih ada, sama ya. Suka main game gitu. Kita generasi ini, Bang, Ragnarok dulu. Aku lebih parah lagi, aku Warcraft. Main di PC kayaknya. Iya, main di PC. Lebih parah. Jadi waktu aku bilang Warcraft aja bingung-bingung tuh mereka. Apa itu Pak Warcraft? Cuma ya kan aku bilang aku juga gamer ya, paling tidak mungkin ada connection gitu ya. Iya. Ya di situ aku bisa merasakan bahwa aku yang berusaha berjuang masuk ke mereka daripada mereka yang berusaha menerima aku. Jadi aku rasa rumusannya harus dari masing-masing individu ya, karena nggak ada rumusan yang pasti sih. Setiap anak muda ini sekarang sudah alam berpikirnya beda sekali. Aku punya anakku masih kecil, tapi mereka sudah sangat gadget minded kali. Mereka sudah tahu banyak hal yang aku sendiri kukira aku yang paling tahu, rupanya mereka udah jauh lebih tahu gitu. Iya, pasti. Untuk membuat mereka excited dengan apa yang kulakukan, ya susah. Aku bilang aku masuk partai politik, aku bilang aku masuk politik sama mereka, so what kata mereka gitu. Tapi mereka tahu presiden, mereka tahu negara Indonesia itu gimana gitu, tahu mereka. Tapi bukan itu apanya gitu. Antusiasme bukan di situ ya. Mungkin kalau abang jadi YouTuber dia lebih excited ya. Lebih excited. Bapak aja dari YouTuber sekarang nih. Follower sekian nih kan. Udah dekat-dekat Deddy Corbuzier nih. Ya itu memang mereka lebih excited situ. Iya. Tapi tetap peduli ya. Tetap aware punya lah. Aware kepedulian itu ya. Bukan peduli, kurasa aware aja. Mengetahui ya bapakku mau masuk politik. Tapi bukan berarti mereka langsung excited ingin tahu gitu.
kurasa itu juga banyak dialami orang-orang yang Yang sekarang lain, berkecimpung politik ya. Lepas dari, kalau orang yang berkecimpung politik ini kebetulan datang dari generasi yang sama, mungkin mereka lebih tahu, mereka lebih aware. Nanti makin ke depan juga yang masuk politik akan lebih aware kan, datangnya dari generasi yang sama. Iya, generasi ini. Tapi untuk sementara ini karena masih di persimpangan, kalau ditanya, ya aku juga bingung gitu. Tapi arah ke sana untuk mendekati mereka sudah ada ya. Itu filosofi abang tadi gitu ya. Iya. Abang yang datang mendekati, bukan mereka yang Harus aku yang datang, bukan mereka yang dipaksa menerima gitu ya. bukan mereka yang dipaksa. Oke. Aku harus mau buat itu kan pertandingan Mobile Legend, buat pertandingan Mobile Legend. Nanti aku masuk ke grup-grup yang anak muda yang ada hobinya ini itu gitu. Olahraga termasuk ya bang? Termasuk olahraga. Bola, futsal ya. Ya, walaupun aku bukan atlet. Tapi Aku ada bikin pertandingan olahraga. iya. Di Sergei ada bikin, di futsal di Medan ada gitu. Tapi menggemari olahraga nggak bang? Ada. Aku cuma tahu lari dan jalan aja. Olahraga. Nggak penggemar sepak bola ya bang? Ya sekedar aja. Sekedar. Oke. Nggak jadi aku tanya bola. Kadang-kadang pun kalau ada tanding aku baru tahu 2-3 hari kemudian. bukan kenapa apa, mungkin waktu yang nggak ada kali ya. Iya. Untuk itu ya. Oke. Bang, ini balik ke politik yang agak seriusan sedikit lah. Ini kan abang kan sebagai politisi baru lah ya, tapi bisa dibilang ini langsung menggebrak nih. Satu, ini abang jadi koordinator rumah pemenangan calon presiden. Iya. Ganjar Pranowo ini nggak main-main ya kan, langsung koordinatornya. Yang kedua juga abang calon legislatif, langsung main tingkat nasional. Iya. Dapil 1 pula ya. Jadi kalau orang-orang bilang ya, orang-orang politik yang sudah lama bilang ini dapil 1 nih, ini Dapil neraka. arena pertarungan para raksasa nih, para gajah, dapil neraka nih, ya kan? Kok berani abang bertarung di sini? Ya, pengalaman hidup juga. Kalau aku mau dulu waktu masih bukan dulu, sekarang masih berkecimpung di bisnis. Kalau aku di dunia usaha, kalau aku mau terjun misalnya ekspansi dan sebagainya, ya aku maju modal berani tapi dengan perhitungan ya. Tapi harus berani ngambil langkah. Harus siap dengan resiko dan apapun itu. Jadi kita harus beresin dulu di belakang kita kan. Ya. Baru tapi kita harus berani maju. Kalau enggak, kok hanya beresin belakang aja nggak bisa juga. Iya. Karena itu udah kulakukan selama ini. Jadi pas aku masuk politik ini, ya aku bikin kalkulasi dalam diri aku. Tentu aku kan ada tim kan. Aku bikin kalkulasi dengan mereka. Oke, rasanya udah klop. Aku udah tahu apa yang aku bikin. Aku masuk aja, maju. Gitu. Nah urusan nanti. Ini pengaruh baca Sun Tzu tadi kayaknya nih bang. Ya itu dia. Karena dunia nggak akan berubah kalau kita terlalu banyak pertimbangan. Benar. Iya kan? Oke. Dunia berubah karena kita melakukan satu usaha, sekecil apapun itu. Itu dia. Kenapa aku berani aja masuk nasional ya sudah. Situasi waktu itu mengatakan iya. Oke, kau bisa di nasional. Oke. Karena aku udah bereskan belakangku selama ini, udah diskusi segala macam, udah pakai perhitungan. Waktu bilang oke, nasional, oke. Maju terus. Tinggal tempur ya. Tinggal tempur. Iya. Nah, sama juga waktu jadi ya sementara aku masih ketua pemenang Ganjar. Sekarang ada Ganjar Mahfud untuk dari PDI Perjuangan untuk Sumatera Utara. Sementara ini, gitu kan. Sampai sekarang ini. Berarti kemungkinan ada yang lain. Ya artinya kalau nanti sudah terpilih tim pemenangan daerah lain lagi, apakah aku masuk situ kan, itu soal itu tergantung partai nanti yang yang menugaskan. Tapi waktu aku ditugaskan gitu, nanti kamu ya gini handle untuk Pak Ganjar datang waktu itu. Pak Ganjar mau datang dan sekarang jadi pemenangannya Sumatera Utara. Aku bikin perhitungan gini. Bukan perhitungan uang ini, perhitungan langkah dan sebagainya gini. Oke, mikir. Bisa. Setelah berapa hari ku pertimbangan, oke, bisa. Ayo. Dengan segala resiko lah kan, tapi kan kita udah siapkan gitu. Sudah langkah. Tetap akan ada
persoalan, tetap akan ada langkah yang salah, tapi itu kan kita harus melihat peta besarnya. Kalau peta besarnya mengarah ke yang benar, kesalahan-kesalahan yang kecil-kecil itu ya sudah, itu kan bisa itu. Itu makanya aku berani. Ya, paparan yang sangat menarik, Tribuners. Pastinya akan ada yang lebih menarik lagi, tapi kita tidak. Kita kembali, Tribuners, dan seperti janji saya kita akan memperbincangkan hal yang lebih menarik. Nah, kita akan bicara politik lagi nih Bang, tentang pemilu lah persisnya, ya kan? Siap. Saat ini nggak ada yang lebih menarik dari itu kayak. Nah, ini kita tahu nih Bang, dua pasangan bakal calon lah masih ya, bakal kandidat baca pres dan bacawa pres ini sudah mendaftar ke KPU nih. Ini ada Pak Anies dan Pak Muhaimin duluan, kemudian disusul Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ya. Nah, ini akhirnya Pak Mahfud yang dipilih sebagai wakilnya Pak Ganjar. Nah, sebagai ketua koordinator ya Bang, koordinator Rumah Pemenangan Ganjar Pranowo Sumatera Utara, apa pandangan Abang terkait dengan sosok Pak Mahfud? Beliau Pak Mahfud yang kita ketahui itu orang yang integritasnya diakui. Kalau pintar nggak usah ditanya lagi. Oh iya. Orangnya juga tegas, berani ngambil langkah. Dengan pertimbangan juga dia berani, tapi berani dia ngambil langkah. Dan kalau soal hukum, udah itulah dia, nggak usah dipertanyakan lagi kan. Jadi Pak Mahfud adalah sosok yang paling pas untuk mendampingi Bapak Ganjar. Dan di luar paling pas, saya pribadi dan banyak orang saya tengok senang kali waktu Pak Mahfud dipasangkan dengan Pak Ganjar. Ini dia ya pasangan yang kami tunggu-tunggu. Memang itu yang diharapkan kayaknya ya Bang. Spirit itu langsung naik 10 kali lipat dari yang ada sebelumnya, naik 10 kali lipat. Tadinya masih Arab-Arab cemas ya. Masih Arab-Arab cemas siapa ini kan gitu kan. Gitu Pak Mahfud langsung udah. Wah, semangat pun rasanya jadi tambah berapi-api kita bekerja begitu ya. Berarti dengan kata lain nih mungkin Abang mau bilang nih Pak Mahfud ini bakal menguatkan Pak Ganjar dari katakanlah gini, suaranya itu suara Pak Ganjar sekarang kan sudah tinggi nih menurut survei-survei yang ada nih. Nah, dengan masuknya Pak Mahfud itu bisa mendongkrak suara lagi tambahan. Otomatis. Karena reputasi Pak Mahfud juga selain reputasi juga dengan pengakuan orang-orang atas diri Pak Mahfud itu siapa. Ya kalau kita memilih itu kan kita tengok sosoknya dan ini rasa cocok, bobot dan bebetnya ya. Iya, Pak Mahfud sama Pak Ganjar aku rasa itu saling melengkapi. Apa yang kurang dari Pak Ganjar akan dilengkapi Pak Mahfud. Ini jadi suatu tim yang sangat kuat. Ya. Dan terus terang euforianya sangat positif sekali di masyarakat. Sangat positif, sangat bagus sekali euforianya. Ya. Nah, ini kan Bang, aku bicara survei lagi lah. Kalau sejauh ini ya setidaknya sampai sebelum penunjukannya Pak Mahfud nih, itu suaranya Pak Ganjar kalau di tengah, di Jawa yang di tengah lah, Solo, Jawa Tengah, Jogja dan sebagainya itu sudah sangat tinggi. Di Jawa Timur itu masih separuh lah, walaupun kayaknya Pak Ganjar unggul juga di situ ya. Nah, dengan masuknya Pak Mahfud, kemungkinan
bisa naik karena beliau orang Jawa Timur juga dan NU juga. Dan kayaknya NU-nya lebih moderat nih Pak Mahfud nih, bisa diterima oleh kalangan yang lain kayaknya, yang lebih modernis kayaknya. Muhammadiyah misalnya itu lebih terbuka kepada Pak Mahfud. Nah, kalau untuk daerah-daerah lain bagaimana Bang? Bang? Jakarta, Banten gitu, termasuk Sumatera Utara. Nah, Sumatera Utara kan dulu kan kalau di eranya Pak Jokowi, mulai Jokowi JK kemudian Jokowi Pak Ma'ruf Amin, itu menang tapi tipis gitu Bang. Nah, dengan keberadaan Ganjar dan Pak Mahfud, Abang sebagai koordinator pemenangan gimana menurut Abang? Apakah bisa menang lebih besar? Kalau di daerah Jakarta dan lainnya, aku belum bisa komentari kan. Karena aku bukan datang dari bukan tinggal di Jakarta. Tapi kok di Sumatera Utara dengan reputasi Pak Mahfud, dengan background dia, ya tentu kita harapkan untuk Sumatera Utara ataupun Medan ini khususnya, Pak Ganjar bisa, kedua pasangan ini bisa lebih diterima lagi oleh masyarakat Sumut, bisa lebih inilah ya, lebih dibilangnya lebih potensial untuk menang. Dan mudah-mudahan bisa di atas 50%. Wah, itu. Satu putaran atau 2 putaran menurut Abang? Tentu kita harus 1 putaran. Tentu kita harus 1 putaran. Oke. Logistik makin banyak ya kalau 2 kali ya. Iya. Tapi kalau 2 kali udah siap? Apapun ceritanya kok udah 2 putaran. Kok 2 putaran? Karena itu sudah penugasan, kita mesti siap. Wah, itu yang keren tuh. Iya kan? Pokoknya apapun harus tetap siap. Kita harus siap. Memang kayak jenderal-jenderal yang Abang baca itu Abang nih kayaknya udah. Yang penting terukur kan. Baik Bang, menarik sekali nih, tapi sayang nih waktu kita dibatasi nih. Iya. Terakhir mungkin Bang, ada closing statement kah? Ada mau apa pernyataan Bang? Dari sudut mananya sekarang, politik atau apa? Boleh dari mana aja, politik kayak mau atau pembangunan karakter anak muda tadi pun boleh. Ini sepertinya menyalahin aturan umum. Tapi aku mau bilang bahwa kalau kita tidak begitu berhasil dalam sekolah, kita tidak begitu bagus dalam sekolah, itu bukan the end of everything, bukan the end of the world. Hidup ini banyak tempat kita belajar. Hidup ini tidak sesederhana dunia sekolahan saja, tapi di masyarakat sendiri pun adalah tempat sekolah yang baik. Dan kalau kita memang kepingin jadi berhasil dalam hidup kita, dimanapun kita belajar, itu akan bisa membantu kita untuk maju. Yang penting ada tetap semangat untuk berubah menjadi yang lebih baik. Ya. Itu aja. Intinya jangan berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Siap. Baik, terima kasih Bang Paul sudah bersedia jumpa tengah dengan saya hari ini. Semoga apa yang kami percakapkan hari ini ada manfaatnya. Syukur-syukur bisa memberi pencerahan. Terima kasih Tribuners sudah menyaksikan. Sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.